santai kali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Praktikum Survei Teris 3 bersama saya Abdul Hafiz. Jadi sebelumnya udah bersama Mas Rian, sekarang sama Bang Abdul. Oke, untuk praktikum saat ini kita akan melakukan centering, yaitu proses untuk mendirikan TS di atas titik BM. Mungkin karena titik BM-nya belum ada, kita anggap aja ada titik di sekitar sini. Untuk alat yang kita butuhkan ada TS dan statif, cukup dua aja. Pertama dibuka ini ya, mungkin teman-teman survei Teris 3 udah tahu cara membuka statif. Jadi nggak perlu dikasih tahu banyak-banyak kan. Terus usahakan ngeberdiriin statif setinggi teman-teman, setinggi dada. Jadi teman-teman nggak terlalu bungkuk dan nggak terlalu jingkrit. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sekelompok sama teman-teman yang tinggi, teman-teman yang tinggi itu harap sadar diri ya sama teman-teman yang kurang tinggi. Nah nih, kalau saya nggak pasti gini kan. Jadi kalau ada yang teman kurang tinggi, pendekin aja. Jadi ketika ngelakuin centering, jangan lupa ini dipijak supaya statifnya nggak bergerak. Ini berguna ketika ngelakuin centering di tanah yang lembek. Terus ketika badan statifnya ini udah terasa level, silahkan dibuka TS-nya. Ingat tadi buka TS-nya itu tangan berapa tangan? 2, oke benar. Terus jangan lupa dibukanya, 2. Terus untuk mengangkat TS harus hati-hati dan menggunakan 2 tangan. Jangan menggunakan 1 tangan. Seperti ini, dibawa ke atas. Terus yang bawahnya dipegang. Jadi sehingga TS kita menjadi aman. Setelah TS diletakkan pada posisi ini, TS belum posisi terkunci. Jadi untuk mengunci TS dengan statif harus diputar bagian bawah TS. Jadi diputar bagiannya berlawanan dengan arah jarum jam supaya dia mengunci. Dan usahakan posisi TS di tengah-tengah badan statif. Untuk melakukan centering, kita harus melihat terlebih dahulu di optical plummet. Ini dinamakan optical plummet dan bisa diputar-putar bagian depannya. Diputar-putar gunanya untuk mengatur fokus dari lensa optical plummet. Jadi untuk melakukan centering, kita harus melihat ke optical plummet. Dari optical plummet ini akan melihat titik yang ada di bawah. Jadi misalnya anggap ada titik di bawah, terus untuk memudahkan kita melakukan centering supaya center dengan TS, kita letakkan kaki kita di sini. Nampak ya? Terus kita lihat mata kita ke optical plummet. Terus, kemudian kita geser-geser statifnya supaya ke titik yang kita inginkan. Jadi geser saja statifnya sesuka hati sehingga mendekati titik yang diinginkan. Kalau misalnya sudah, jauhkan mata dari optical plummet. Di sini teman-teman ngelihat nivo kotak. Namanya nivo kotak, tapi sebenarnya bentukannya bulatan. Jadi nivo kotak ini memiliki ketelitian 6 detik. Jadi kalau misalnya keluar dari bulatan, dia tuh kesalahannya itu 6 detik. Jadi untuk mempermudah supaya masuk air water pass-nya itu ke dalam nivo tabung, harus menggunakan kaki statif. Jadi supaya center, tinggal naik dan turunkan kaki statifnya supaya nivo tabungnya itu bergerak ke dalam lingkaran. Proses ini bisa memakan waktu lama atau sebentar tergantung keahlian dari surveyor masing-masing. Jika surveyor memiliki jam terbang tinggi, maka dia melakukan proses centering ini dengan cepat. Mungkin bisa dilihat nivo tabungnya sudah dekat. Jadi ketika statifnya sudah kita naik turunkan, maka gelembung dalam nivo tabungnya akan berada di tengah lingkaran. Jadi jika teman-teman belum puas terhadap naik dan turunkan kaki statif, bisa menggunakan skrup ABC. Skrup ABC menggerakkannya kalau bisa sangat halus sekali, karena bisa mempengaruhi pergeseran titik optical plummet atau titik centering kita yang telah kita lakukan tadi. Tips terakhir dari centering, jika telah melakukan pergeseran skrup ABC dan
centeringnya bergeser, maka digeser sedikit aja TS-nya. Jadi ini dibuka sedikit, buka sedikit ya. Nah, terus ini digeser dengan melihat optical plummet. Terus digeser sedikit sesuai keinginan. Terus jika merasa sudah pas, setelah itu bisa dikuatkan kembali saja. Oke, kembali lagi ke praktikum Sutris 3. Sebelum melakukan ke centering optis, jangan lupa untuk mengukur tinggi alat. Tinggi alat yang kita ukur adalah tinggi TS dan kemudian tinggi target. Oke, untuk mengukur tinggi alat, biasanya kita menggunakan cara slant ataupun cara vertikal. Kalau misalnya vertikal, berarti dari tengah sini langsung ke atas, sampai sini. Terus kalau misalnya cara slant, dari samping, terus ke sebelah kanan alat. Jadi kalau misalnya teman-teman mengukur secara slant, jadi harus diolah terlebih dahulu hasil ukuran tingginya, kemudian dipitagoraskan terhadap setengah dari TS kita tersebut. Paham ya? Oke, untuk mengukur tinggi alat, biasanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, biasanya dilakukan oleh 2 orang. Sekarang saya dibantu oleh teman saya bernama Bayu. Jadi kalau misalnya ada sampai sebelah sini, baca tinggi alatnya berapa. Yuk pindah. Sini. Sini sih baiklah. Oke. Terus di sini dapat tinggi alatnya berapa? Oke, pindah. Kemudian di sini dapat tinggi alatnya berapa? Setelah mengukur tinggi alat dan centering, silakan untuk dihidupkan TS-nya. Untuk menghidupkan TS, silakan tekan tombol berwarna hijau sebelah kanan. Nanti akan muncul pop-up sendiri tentang centering optis. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada tilt X dan Y. Untuk yang saat ini tilt X kita sejauh 0 menit 08 detik dan untuk Y-nya itu 1 menit 35 detik. Jadi untuk melakukan centering optis, nilai tilt dari X dan Y harus sekecil mungkin dan kalau bisa mendekati 0. Jadi untuk melakukannya, kita harus berdiri di sini atau terserah. Tangan kita kalau bisa yang dekat dengan kita itu 2 skrup AB, yang AB. Kemudian digeser-geser. Digeser terus. Untuk skrup AB, yang kita kurangi adalah tilt bagian Y. Oke, jadi setelah ini kita akan belajar bagaimana cara membuat job dan menembak detail. Setelah kita melakukan centering dan tilt tadi, bentukannya akan seperti ini. Dan setelah itu kita akan ke menu job. Tekan bagian menu atau di sini tombol yang nomor 7. Terus ada F1, F2, F3, top field. Kita milih menu top field. Dan kemudian ada menu job, maka dipilih job. Jadi kenapa kita harus buat job? Jadi job ini merupakan sebuah penyimpanan atau directory yang akan disimpan di dalam TS. Jadi jika kita misalnya melakukan sebuah kegiatan atau project, maka akan disimpan di dalam job tersebut. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah membuat job. Lalu bagaimana sih cara membuat job? Nah, di tampilan layar ini sudah tampak ada beberapa option. Yang pertama, open new job file jika kalian sudah mempunyai job. Yang kedua, create new job jika kalian ingin membuat job. Nah, karena kita bertujuan untuk membuat job, maka kita memilih nomor 2. Lalu kita pencet F2 karena nomor 2 berada di titik F2 ini, create new job. Lalu selanjutnya kalian memberi nama job kalian. Misalkan kelompok 3. Nah, di sini tertulis angka
sebenarnya kan kita mau memilih huruf, maka kita harus menghapusnya dan rubah dari angka menjadi grup dengan cara pencet F3. Nah, di sini otomatis akan berubah menjadi huruf. Misal kel 3. Nah, 3-nya kita ingin menuliskan angka, kita ubah lagi ke numerik dengan F3. Nah, setelah nama job selesai, kita tekan enter. Nah, jika kalian sudah membuat job, maka di sini akan langsung menuju job kalian, yaitu ke job kelompok 3. Setelah kita membuat job, maka langkah selanjutnya adalah melakukan instrumen setup. Nah, bagaimana caranya? Jika kita sudah membuat job, maka otomatis kalian akan terbawa ke layar ini. Nah, pada tampilan ini, untuk melakukan instrumen setup, kalian memilih go to work, yaitu di angka 3 dengan pencet F3. Nah, selanjutnya akan tampilkan menu seperti ini, lalu kita pilih instrumen setup. Nah, untuk apa sih instrumen setup itu? Instrumen setup digunakan untuk mendefinisikan titik kita berdiri alat. Cara untuk melakukan instrumen setup yaitu pilih menu Create Instrument Setup jika kalian belum memasukkan data koordinat XYZ pada Total Station. Tapi jika kalian sudah memasukkan data XYZ di Total Station ini, maka kita hanya melakukan select. Karena kita belum mempunyai, maka kita lakukan di opsi nomor 2 yaitu Create Instrument Setup dengan pencet F2. Nah, selanjutnya kita mendeskripsikan poin dari titik yang akan kita masukkan koordinatnya, yaitu PT, yaitu nomor poin. Misal katakanlah BM1, kita pilih PT1, kemudian deskripsinya kita pilih BM. Nah, selanjutnya kita enter. Maka di sini akan kita diminta untuk memasukkan koordinat. Koordinat XYZ didapatkan setelah kalian mengolah poligon atau kalian berdiri di titik yang sudah diketahui koordinatnya. Karena kita belum tahu titik koordinatnya, anggap saja titik ini koordinatnya XY 1000 dan Z-nya 100. Di sini tertampil pada layar yaitu NIZ, di mana N adalah Y dan E adalah X, Z adalah Z. Maka kita masukkan koordinat tersebut. 1000 untuk N, 1000 untuk E, dan 100 untuk Z. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita akan memasukkan tinggi instrumen, di mana tinggi instrumen tersebut telah kita ukur tadi dengan menggunakan meteran atau rollmeter. Katakanlah tinggi instrumen 1,475. Lalu kita enter. Selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu melakukan backset. Pada menu ini sudah ditampilkan beberapa menu untuk memasukkan backset. Bagaimana cara memasukkan backset? Materi ini akan dibahas di materi KKH dan KKV. Jika kita ingin menembak target yang dimana targetnya itu berupa prisma, maka kita harus memasukkan konstanta prisma tersebut, di mana konstanta prisma tersebut berupa 0 atau min 30. Lalu bagaimana kita memasukkan konstanta tersebut di dalam Total Station? Begini caranya. Lalu selanjutnya kita tekan 1, yaitu untuk measure. Lalu selanjutnya kita pilih P1, ya, di mana dia terletak di titik F4. Di sini ada tampilan S atau A, ini kita pilih F3. Nah, selanjutnya di sini ada prisma, kita pilih F1. Nah, di sini terdapat tulisan prisma, non prisma, sheet. Karena kita ingin memasukkan konstanta prisma, maka kita harus memilih prisma. Seperti yang saya bilang tadi, konstantanya adalah antara 0 atau 30 mili. Jika 0, kita langsung saja enter. Atau kita enter. Nah, jika kita ingin memasukkan min 30, maka kita pilih P1 kembali, lalu S atau A, lalu prisma lagi. Nah, kita isikan di sini, kita hapus dengan cara ini. Kita pilih min 30, lalu kita enter,
Kita enter. Nah, di sini sudah tertulis konsentrasi prisma yaitu min 30. Kita enter. Kita escape. Nah, selanjutnya kita langsung bisa menembak target prisma yang ada di depan sana.